2020, Ibu Guru akan mengadakan video pembelajaran untuk UKIN. Inilah bukti bahwa Ibu akan mengadakan video pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta siswa yang pertama datang tadi untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang pertama datang tadi pagi? Oke, silakan. Coba maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya mau cek kehadirannya. Apa hadir semua? Tidak ada yang tidak datang? Oke, sekarang sebelum kita lanjut, saya mengajak untuk melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Coba berdiri semua. Kita mulai dengan tepuk PPK. Mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sementara berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada tema 5, masih sama dengan tema yang kemarin. Tema 5 yaitu ekosistem. Tema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Minggu yang
lalu, minggu kemarin kita belajar tentang pembelajaran. Nah, masih ingat apa materinya? Perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem. Masih ingat apa itu ekosistem? Hah? Ayo. Apa itu ekosistem? Hah? Interaksi. Iya, terima kasih. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah dengan mengamati teks rantai makanan, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks rantai makanan, siswa mampu menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan yang baik. Ekosistem itu adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Coba diperhatikan yang di papan di sana. Ada gambar-gambar apa yang di situ? Ada gambar hewan, apa lagi? Tumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah rantai makanan ekosistem laut. Nah, apa-apa yang di dalamnya di situ yang tercakup di dalam ekosistem laut? Apa yang masih di dalam? Ikan. Apa lagi? Hah? Di papan itu ada ikan. Apa lagi? Hah? Telur. Ikan. Apa lagi? Ada fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Coba diperhatikan di sana. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Contohnya kita manusia, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya, saya kasih contoh, apa yang kita makan tiap hari? Apa yang kita makan? Nasi. Nah, itu nasi kita tidak mungkin mau langsung ciptakan sendiri. Pasti yang terlibat di dalam situ adalah ada petani. Toh? Kemudian apa lagi? Ada yang mengangkut padi dari sawah untuk umpamanya. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Contohnya apa? Coba. Ada yang bisa? Oh, contohnya manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Apa lagi? Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Nah, makhluk hidup juga memerlukan apa? Tanah. Apa lagi? Udara. Udara itu untuk apa? Untuk bernapas. Tanah itu untuk apa? Tempat tumbuhnya makhluk hidup. Tempat tumbuhnya tumbuhan. Kemudian matahari. Nah, itu untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, sekarang kita melangkah ke rantai makanan. Apa itu rantai makanan yang mana? Ya, jadi rantai makanan itu adalah perjalanan makan-memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, seperti yang ada di papan.
rantai makanan. Jadi ini apa ini? Gambar apa ini? Padi. Padi. Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, mati menjadi bangkai, akan diuraikan oleh mikroorganisme dan akan menjadi humus. Humus itu digunakan oleh tumbuhan untuk hidup. Oke, seperti yang gambar tadi, padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Kemudian setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Makhluk hidup pengurai. Dan bercampur dengan tanah membentuk apa? Humus. Nah, humus ini sangat penting dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama oleh rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, sekarang di lautan yang menjadi produsen itu adalah fitoplankton. Fitoplankton itu adalah apa itu fitoplankton? Ada yang tahu? Ya, dan melayang-layang di dalam air. Nah, konsumen kedua. Nah, konsumen pertama itu adalah zooplankton. Apa itu zooplankton? Hewan pemakan fitoplankton. Kemudian konsumen kedua. Ikan-ikan kecil. Ya, konsumen kedua itu adalah ikan-ikan Kecil. Ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga. Ikan-ikan sedang. Ikan-ikan sedang, dan konsumen keempat itu adalah ikan-ikan besar. Nah, sekarang coba diperhatikan di papan. Coba diperhatikan yang ada di papan. Di sini ada produsen. Contohnya tadi produsen itu seperti tumbuhan. Produsen dimakan oleh konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua. Konsumen kedua kemudian mati, kemudian membusuk jadi pengurai. Nah, pengurai ini sebagai pupuk ya, bagi produsen. Nah, di dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ada di bawah keterangan tentang rantai makanan, di atas sebagai berikut. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Kemudian oleh tumbuhan makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu merupakan hewan herbivor. Tahu apa itu hewan herbivor? Ya, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tadi apa? Pemakan tumbuhan. Ya, tikus. Kemudian konsumen tingkat kedua merupakan hewan karnivor. Ada yang tahu? Apa itu hewan karnivor? Hewan pemakan. Contohnya apa? Ular. Contohnya ular. Nah, kemudian konsumen tingkat ketiga merupakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat tinggi,
ketiga itu adalah burung elang. Nah, pada saat kosmetik ketiga mati, tubuhnya akan membusuk dan pada proses pembusukan tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan mikroorganisme itu seperti bakteri dan jamur. Ya, bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraiannya itu akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah dan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan pelajari 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama itu adalah apa? Baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua itu apa? Cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, yang ketiga? Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Ya, dalam suatu paragraf ide pokok itu biasanya ada di depan, kadang juga ada di akhir atau ada juga awal dan akhir dari paragraf. Kemudian yang keempat itu apa? Tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, yang kelima, Tandai info penting dalam setiap paragraf. dalam setiap paragraf. Guru akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini kamu akan kerjakan, ada pertanyaan di bawah, kemudian dikerjakan bersama satu kelompok. Di sini ibu guru sudah membagi 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dalam kelompok itu yang dilihat itu adalah kerjasamanya. Bisa dipaham? Ya, dan di dalam kelompok itu harus aktif semua. Sudah dapat semua? Coba diperhatikan di bawah, di lembar LKPD-nya itu, bersama dengan sebangkumu. Kita tadi sudah buat kelompok. Tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan adanya ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut ataupun ekosistem darat. Kemudian rantai makanan dibuat pada kertas, digambar dan diberi keterangan dengan rapi dan jelas. Silakan dikerjakan semua. Jadi Anda kerjakan 4 orang ya, kerjakan bersama. Tulis namanya, nama anggota kelompoknya, kemudian kelasnya, kemudian ada pertanyaan di bawah. Rantai makanan pada ekosistem bisa dilihat juga di paketnya. Bisa tahu, bisa dikerjakan. Ya, kerjasama ya dalam satu kelompok. Rantai makanan. Rantai makanan pada ekosistem. Apakah itu ekosistem darat atau ekosistem laut? Karena tadi sudah dijelaskan di papan ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu contohnya tumbuhan dimakan oleh tikus. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Itu ekosistem darat. Kemudian tadi ada ekosistem laut. Ada yang disebut dengan ikan, fitoplankton.
ada ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem danau sebetulnya padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh lalu ekosistem laut sistemnya apa? Ikan besar, ikan kecil, ikan sedang, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Kemudian ada tadi yang disebut dengan apa tadi itu zooplankton. Kemudian rantai makanan pada ekosistem apakah yang sampai apa? Bisa tak? Oke, sekarang kamu tanya, apa sudah semua? Sudah selesai? Oke, sekarang tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing tiap-tiap kelompok. Oke, coba kelompok 1. Coba dibaca, dipresentasikan hasil kelompoknya. Coba. Keras-keras supaya bisa didengar juga teman yang lain. Rantai makanan pada ekosistem daratan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Dan ada pula ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Sekarang kelompok 2. Rantai makanan pada ekosistem adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 tadi yang sudah memperhatikan. Kelompok berapa lagi yang belum? Oke, silahkan kelompok 3. Rantai makanan pada ekosistem daratan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dan menjadi humus. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi yang belum? Kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Rantai makanan pada ekosistem darat. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ulat bulu memakan berbagai macam daun-daunan. Kemudian ayam memakai ulat bulu tersebut. Kemudian ular memakan ayam. Kemudian ular mati dan menjadi Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Sekarang saya akan kumpul LKPD-nya masing-masing. LKPD 1. Sekarang karena yang pertama tadi LKPD pertama sudah selesai, sekarang saya akan bagikan lagi LKPD yang kedua, itu adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Jadi sama dengan yang tadi, dikerjakan per kelompok. Oke, sama dengan LKPD yang pertama. Sekarang LKPD yang kedua ini Anda kerjakan bersama. Silakan dikerjakan. Jadi ini muatan bahasa Indonesia yang ditanyakan di situ, tentukan pokok pikiran berdasarkan teks rantai makanan. Itu rantai makanan ada juga di buku teksnya masing-masing. Ya. Paragraf pertama itu apa? Pokok pikirannya, jadi menentukan pokok pikiran pada paragraf pertama, pada paragraf yang kedua. Sekarang kamu tanya, apa sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saat kami kumpul. Jawaban ada? Oh, tidak ada. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, kamu tanyakan tentang rantai makanan yang kita pelajari tadi. Masih ingat apa itu rantai makanan? Hah? Ya, rantai makanan itu apa? Hah? Iya. Kemudian tadi juga kita belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Hah? Masih ingat? Interaksi antara hah? Coba Eva, apa lagi itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di suatu lingkungan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, coba kita ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita tadi. Coba simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Kesimpulannya. Ya, jadi rantai makanan itu adalah perjalanan makan. Oke. Kemudian jenis makhluk hidup yang berperan sebagai kelompok pertama itu adalah apa? Hah? Ya, jadi kita bisa simpulkan yang pertama itu adalah rantai makanan. Sudah tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah perjalanan ya antar makhluk hidup. Kemudian apa lagi yang kita bisa simpulkan dengan yang tadi? Hah? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Interaksi antara
makhluk hidup ya di sebuah lingkungan. Nah, belum kita menutup ada yang ditanyakan. Hah? Sudah dipaham semua? Sudah. Oke, sekarang jadi itu evaluasi tadi, coba dikerjakan di rumah. Bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Oke, jadi besok kita masuk akan dikumpul semua. Sekarang coba berdiri semua. Kita menyanyi salah satu lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Semua. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Sebelum kita pulang, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Coba siapa yang mau? Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami mulai dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga berakhirnya sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang, bimbing kami di jalan supaya tiba di rumah dengan selamat. Jangan menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, coba. Sebelum pulang, ingat patuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama itu adalah selalu memakai masker. Yang kedua itu apa? Mencuci tangan. Ya, sesering mungkin mencuci tangan. Yang ketiga itu apa? Jaga jarak. Yang keempat itu hindari kerumunan. Oke, selamat siang.